bandit ini tidak hanya tidak takut, tetapi juga tertawa. Terutama bandit-bandit ini semuanya ahli dalam jin dan jing. Kepala kelompok itu bahkan lebih besar, dan dia memegang palu dan meletakkannya di samping. Matanya bahkan lebih galak, menatap Mudong. Apakah Anda tahu siapa saya? Bagaimana saya tahu siapa Anda? Kata Mudong terburu-buru. Para bandit tertawa. Beberapa orang bahkan bercanda, pemimpin benteng, orang ini tidak mengenalmu. Seseorang juga menatap Mudong dan berkata, dia adalah pemimpin benteng kita. Dia adalah Raja Gunung yang terkenal di dekatnya. Dia disebut Raja Jindan dan Macan Tutul. Bao Fei. Ketika Mudong mendengar nama itu, dia tidak merasakannya sama sekali. Dia pikir itu lucu. Saya tidak peduli siapa Anda. Sebaiknya Anda tidak memprovokasi saya, atau nenek moyang kita akan mengetahuinya dan mendorong pondok Anda datar. Ketika mereka mendengar ini, mereka bahkan tertawa, tetapi orang-orang di gunung di kejauhan tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi mereka penasaran ketika mereka melihat bahwa Mudong tidak takut sama sekali. Bao Fei menunjuk Mudong dengan palu dan tersenyum, coba lagi. Sungguh, nenek moyang kita sangat kuat. Bao Fei menghancurkan palu ke tanah. Segera ada lubang besar di tanah, dan semua batu di sekitarnya terciprat. Murid-murid sekte Tianshui di belakang Mudong terkejut satu persatu, dan para bandit tertawa. Bao Fei mencibir, jangan bilang kakekmu tidak ada di sini, bahkan di sini, aku juga memperlakukannya seperti lumpur daging dengan palu. Mudong hanya menakut-nakuti mereka, tetapi mereka tidak tertipu, dan mereka mulai panik. Tapi Bao Fei menatap mereka dan tersenyum, kami bukan Tianyang Song, kami tidak akan mematuhi aturan kota Fengyun, jadi hari ini kami ingin memperlakukanmu sesuka kami. Kamu, jangan kemari. Saya sangat baik. Mudong segera mengeluarkan pedangnya dan menggambar. Bandit tertawa satu persatu. Beberapa orang juga tertawa bahwa Mudong terlalu bodoh untuk bekerja di gerbang Tianshui. Namun, Mudong bersumpah untuk mati dan berkata, jika kamu berani memindahkanku, aku akan bertarung denganmu. Ayo, singkirkan dia. Iya. Para bandit maju satu demi satu, dan kemudian pedang bersinar. Tapi pedang ini, ketika mereka terbelah, semuanya terbang di sekitar. Ah! Para bandit di sekitar, satu persatu oleh pisau dan pedang itu terbang, dan Bao Fei sangat terkejut, siapa? Ketika Bao Fei dan sekelompok orang berbalik, mereka kebetulan melihat seseorang tidak jauh, berdiri di atas pohon, menertawakan mereka, siapa yang akan memukuli saya menjadi lumpur daging? Ketika Mudong melihat orang-orang di atas, dia berkata dengan gembira, leluhur. Orang-orang Tianshui Men juga melihat juru selamat satu persatu, dengan panik bergegas melewatinya. Di lereng bukit Tianyang Zong, para penonton tampak penasaran. Beberapa bahkan menunjuk kelintian dan berkata, lihat, ini adalah leluhur Tianshui Men. Apa? Hanya membangun fondasi? Itu terlalu lemah untuk leluhur Shui Men. Beberapa penonton membicarakannya satu demi satu. Tiba-tiba, mereka senang karena mereka tidak pergi ke Tianshui Men, tetapi Bao Fei di kaki gunung menatap Lintian dan berkata, wah, tahukah kamu siapa saya? Saya tidak peduli siapa Anda, selama Anda menyinggung gerbang Tianshui saya, tidak ada dari Anda yang akan melepaskannya. Lintian berkata sambil tersenyum. Ketika Bao Fei mendengar ini, dia langsung mencibir, sombong sekali. Tapi begitu suara itu jatuh, palu besar di tangan Bao Fei terbang dan memukulnya. Bao Fei dipukuli di tempat, sementara bandit lain terkejut dan berteriak, Raja. Bao Fei ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa leluhur Tianshui Men begitu mengerikan. Jadi dia mulai berlari dan berkata, pergi, pergi. Orang-orang Tianshui Men sangat senang, dan Mudong bahkan lebih bersemangat, leluhur, kamu sangat kuat. Pergi, bunuh para bandit. Lintian tampak tertawa, tetapi ketika Mudong mendengar ini, dia sangat senang. Ketika orang-orang di gunung melihat Lintian dan yang lainnya mengejar para bandit, mereka semua bodoh. Kemudian mereka bergegas menuruni gunung untuk melihat drama. Di aula presbiterian, Pendeta Tao Ziun dan yang lainnya masih mengobrol dengan gembira, terutama Raja Elang Merah dengan puas. Pendeta Tao Ziun, sekarang orang-orang di Tianshui Men itu takut buang air kecil. Apakah Anda menjelaskan kepada mereka bahwa Anda harus membunuh orang-orang ini di Tianshui Men? Jelas bahwa Pendeta Tao Ziun terbatas untuk menakut-nakuti mereka. Elang Merah berkata dengan bangga, jangan khawatir, saya sudah memberitahu benteng bahwa tidak ada dari mereka yang bisa dilepaskan. Bagus. Saya akan memberitahu orang-orang di gerbang Tianshui bahwa mereka tidak dapat menggali orang-orang dari klan Tianyang sesuka hati. Pendeta Tao Ziun sangat senang. Tetapi kemudian seorang murid di luar aula berlari dengan panik, tidak, itu tidak baik. Tatapan Raja Elang Merah, apa itu mau manik dan terburu nafsu? Pendeta Tao Ziun dan yang lainnya memandang murid itu dengan ragu, dan murid itu tergagap. Menuruni gunung, para bandit diusir oleh leluhur gerbang Tianshui, dan hari itu, orang-orang Shui Men masih pergi ke benteng gunung untuk menghancurkannya. Apa? Wajah Raja Elang Merah segera berubah, dan Pendeta Tao Ziun berkata dengan dingin, berapa banyak orang yang telah mereka datangi? Satu, hanya leluhur mereka. Murid ini menegaskan jalan, Raja Elang Merah menggairahkan jalan, menegaskan, apakah dia satu? Iya. Elang Merah Wang Daxi memandang Tao Ziun, dan Tao Ziun berkata dengan bangga, saya kira bocah ini meninggalkan budak tua yang mengerikan itu di gerbang Tianshui. Kalau begitu kita punya kesempatan untuk menyelesaikan bocah ini. Raja Elang Merah sangat bersemangat, dan Pendeta Tao Ziun juga sangat senang. Ya, cepatlah mencari beberapa elit emas untuk berpakaian seperti bandit dan pergi ke benteng untuk mendapatkan dukungan. Oke, aku akan pergi sekarang. Raja Elang Merah sangat senang. Dia bergegas ke Tianyang Zong dan memerintahkan beberapa elit emas untuk pergi ke benteng, menyamar sebagai bandit, untuk mendukung secara diam-diam.
Saat ini, di benteng bandit dekat Tianyangzong, Bao Fei membawa orang untuk bersembunyi di barisan dan mengeluh, "Ayo, nak. Masuklah jika Anda bisa." Bandit lain berteriak satu persatu, "Nak, cepat, datang ke kakek. Aku akan menunggumu di sini." Yu Dong sangat marah sehingga dia memarahi. "Sekelompok cucu kura-kura. Sembunyikan di arai. Kami bandit, bukan tuan-tuan." Bao Fei ini memiliki wajah dan kulit yang tebal, dan bahwa Mudong marah dengan segala macam kutukan, dan murid-murid gerbang Tian Shui berteriak. Di belakang, mereka menyaksikan sekelompok orang. Mereka tidak menyangka bahwa bandit-bandit ini akan dikejar kembali ke kampung halaman mereka oleh seorang pria yang membangun pangkalan. Adapun Lin Tian, dia datang ke arai dan melihat Bao Fei dan orang lain di arai dan berkata sambil tersenyum, "Ini hanya istirahat, hanya ingin menghentikan saya." "Wah, hentikan pertempuran? Ini adalah arai bintang 6. Ketika Master Yuanying datang, dia tidak bisa memecahkannya atau menghancurkannya." Bao Fei penuh percaya diri. Ketika kerumunan mendengar bahwa itu adalah formasi bintang 6, mereka semua berteriak. Mudong sedang terburu-buru. "Apa yang bisa saya lakukan sekarang, leluhur? Susunan sampah semacam ini, aku baru saja meledakkannya." Lin Tian sangat lugas, tetapi para bandit itu sinis. Bao Fei semakin mencibir. "Wah, kamu pikir kamu peri? Konyol." Bandit bahkan lebih menarik di sana. "Ayo, kita di sini. Kamu memiliki kemampuan untuk menyodok. Siapa yang tidak bisa menyombongkan diri? Tian Shuimen, itu hanya membual." Mudong dan Tian Shuimen marah dan saling memarahi. Hanya Lin Tian yang meletakkan tangannya di arai dan tiba-tiba tertawa. Para bandit tidak tahu bahwa kematian telah datang, dan mereka masih saling berteriak, sampai Lin Tian menarik kembali tangannya dan menghembuskan napas. Arai itu, seperti balon, hilang. Tiba-tiba, para bandit berdiri di sana satu persatu, tercengang, dan Bao Fei berdiri di sana dengan palu besar. Para penonton tercengang. Lihat, susunannya rusak. Ini benar-benar tertusuk. Nenek moyang gerbang Tian Shui sangat mengerikan. Satu persatu, orang-orang itu terkejut, dan saat berikutnya, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Palu besar itu bahkan mengejar Bao Fei untuk bertarung. Bao Fei dipukuli menjadi kepala babi di tempat, dan dia berlumuran darah, dan dia terbaring di tanah. Adapun bandit lainnya, mereka semua terluka oleh senjata mereka sendiri. "Siapa berani lari, akan mati sekaligus." Lin Tian berkata bahwa mereka yang ingin berlarian akan segera berbaring di tanah dan tidak berani bergerak. Mudong dan yang lainnya sangat senang, terutama ketika Mudong datang ke Bao Fei, berjongkok dan menatapnya sambil tersenyum. "Hei, bukankah kamu akan membuat lumpur daging leluhur lamaku?" "Ah, aku hanya mengatakannya dengan santai." Bao Fei panik, tetapi diam-diam memarahi, "Ketika jenius Tianyangzong datang, kamu akan mati." Mudong tidak tahu apa yang dipikirkan Bao Fei, tapi dia masih bercanda. "Oh, bagaimana menurutmu?" Setelah itu, Mudong mengambil palu dan menghancurkannya di tubuhnya. Dia berteriak, "Bukankah kamu galak barusan? Teruskan." Bao Fei hanya bisa menahan rasa sakit, melolong, tetapi para penonton dibutakan. Sampai sekelompok elit emas tiba-tiba keluar dari benteng, dan masing-masing berpakaian seperti bandit dengan kulit binatang dan kerudung kain hitam. Bao Fei melihat mereka, segera bangkit, berlari ke orang-orang itu dengan penuh semangat, "Ayo! Kejeniusan bandit kita kembali." Para bandit segera melihat harapan yang sama, telah berkumpul di masa lalu, dan orang-orang ini telah melepaskan suasana yang kuat. Yu Dong terkejut. "Nenek moyang saya, orang-orang ini sangat kuat." Para penonton juga terkejut, dan mereka semua berkata, "Bandit ini, bagaimana bisa ada begitu banyak elit emas?" "Tidak, satu persatu. Ini adalah akhir dari leluhur Tian Shuimen." Lin Tian tidak peduli untuk melihat dan tersenyum dan berkata, "Mengapa kalian para bandit menutupi wajahmu? Apakah Anda takut dikenali?" Orang-orang itu tidak berbicara, hanya pemimpinnya yang melotot dengan suara aneh. "Wah, hari ini adalah tanggal kematianmu. Dengan lusinan alam emasmu." Lin Tian tidak bercanda. Orang-orang itu tidak menyangka Lin Tian menjadi begitu gila, dan para penonton dihentikan oleh nada bicara Lin Tian. Bao Fei penuh dengan tawa yang mengucurkan darah. "Wah, lihat. Masing-masing adalah lingkaran emas, masing-masing jenius, dan masing-masing jauh lebih kuat darimu. Bisakah kamu bersaing?" Lin Tian mengangkat bahu dan tersenyum. "Lalu akan saya tunjukkan. Aku tidak bisa bersaing." Begitu suara itu jatuh, mereka yang disebut elit emas, yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak, terjerat duri yang lahir di bawah kaki mereka, dan berteriak satu persatu. Semua orang ketakutan. Mudong tergagap, "Leluhur, apakah kamu roh kayu?" Para penonton juga terkejut. Apakah dia roh kayu? Tapi roh kayu itu terlalu kuat. Tidak benar bahwa tongkat yang dibuat oleh fondasi yang lengkap bahkan tidak bisa menggerakkan elit emas. Bao Fei yang ada di sana ketakutan, dan dia memandang orang-orang yang terperangkap dan tergagap, "Kamu baik-baik saja." Para jenius itu datang untuk membantu, tetapi sebelum mereka melakukannya, Lin Tian menghancurkan ramuan emas satu persatu. Bahkan jika mereka berlebihan, mereka semua berubah menjadi mayat. Lin Tian terkekeh, Tianyangzong ini pintar. Mereka akan mati keesokan harinya. Mudong tidak tahu apa yang diinginkan Lin Tian, tapi dia bersemangat, oke. Murid-murid gerbang Tian Shui juga memukuli darah ayam satu persatu dan berteriak, "Hidup leluhur tua." Para penonton kemudian tahu betapa mengerikannya Lin Tian, dan Lin Tian tersenyum pada para bandit dan berkata, "Apakah ada orang lain?" Bao Fei dan yang lainnya segera mengambil inisiatif untuk berbaring dan memohon belas kasihan. Lin Tian menertawakan orang-orang, "Katakan, siapa yang mengangkat bentengmu?" Apa?
Bao Fei ini berpura-pura bodoh, dan bandit lain juga berpura-pura bodoh. Lin Tianxiao melihat kerumunan. Saya mendengar bahwa Anda semua berasal dari sekte Tianyang, dan yang disebut jenius ini juga benar. Tidak, tidak. Bao Fei segera menyangkalnya, sementara para penonton terus membicarakannya. Tidak juga? Apakah bandit ini benar-benar dibesarkan oleh klan Tianyang? Bao Fei ingin menjelaskan, tetapi Lin Tianxiao menatapnya dan memaksa Bao Fei untuk tidak mengatakan apa-apa selain memohon belas kasihan. Biarkan aku pergi, aku tidak akan pernah berani merampok atau membunuh lagi. Lin Tian berkata, katakan padaku, apa hubungan antara kamu dan Tianyang Song? Jika kamu tidak mengerti, kamu akan berakhir seperti orang-orang ini. Awalnya, Bao Fei ingin mengikuti, tetapi ketika dia melihat seorang pria jatuh, dia menangis, kami benar-benar dibesarkan oleh klan Tianyang. Ada keributan di tempat kejadian. Rupanya, mereka membunuh sekelompok bandit, tetapi Lin Tian tidak mengakhirinya. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, apa yang bisa saya buktikan? Setelah Bao Fei tahu bahwa tidak ada yang disembunyikan, dia harus mengeluarkan batu suara dari tangannya dan menunjukkan semua informasi tentang kolusinya dengan Tianyang Song kepada publik. Ketika Raja Elang Merah Tianyang Song memerintahkan untuk membunuh orang-orang Tian Shuimen, para penonton kembali terkejut. Mudong memanfaatkan situasi ini dan berteriak, Tianyang Song ini benar-benar orang yang tercela. Dia bahkan menggunakan bandit untuk berurusan dengan kita. Orang lain di gerbang Tian Shui juga berkata dengan marah, iya, mereka tidak berani melanggar aturan kota Fengyun, tetapi menggunakan bandit untuk melakukan sesuatu. Saat ini, para penonton juga berdiri di sini di Tian Shuimen. Lin Tian tahu bahwa reputasi Tianyang Song sangat buruk. Bao Fei bergidik, tetapi Lin Tianxiao berkata, pergi ke Tianyang Song, dan kenali tuanmu. Tidak, mereka akan membunuhku. Jangan lakukan itu. Bao Fei segera menggelengkan kepalanya. Tapi Lin Tian sangat lucu sehingga Bao Fei harus pergi ke Tianyang Song dengan bandit. Raja Elang Merah Tianyang Song dan orang lain masih menunggu kabar baik dari benteng gunung, terutama pendeta Tao Ziun dengan bersemangat berkata, saya akhirnya bisa membalas dendam saya karena ditinggalkan. Raja Elang Merah lebih bahagia, anak ini mati, gerbang Tian Shui berantakan pasir, maka kami ingin bermain bagaimana mati mereka baik-baik saja. Iya. Pendeta Tao Ziun segera tersenyum dan berkembang, tetapi murid yang baru saja mendengar berita itu buru-buru berlari lagi, tidak, itu tidak baik. Apa yang terjadi? Elang Merah menangkapnya dan ingin memperbaikinya. Pria itu berkata dengan ngeri, bandit, bandit, ini dia. Bandit? Apakah mereka berhasil? Elang Merah Wang Daxi, tapi kata-kata orang itu selanjutnya, biarkan orang yang sekarang ketakutan. Murid itu menggigil di aula dan berkata, semua jenius yang dikirim sudah mati. Sekarang bandit-bandit ini datang ke Tianyang Song dan mengatakan mereka dibesarkan oleh Tianyang Song kita. Apa? Raja Elang Merah tercengang, dan pendeta Tao Awan Ungu bahkan lebih tercengang, sementara tetua yang dingin berkumpul, apa yang harus saya lakukan sekarang? Pendeta Tao Ziun bangkit dengan tatapan bermartabat. Jika kita tidak mengakuinya, sebaiknya kita membunuh semua bandit. Tidak ada bukti kematian. Raja Elang Merah juga mengangguk liar. Ya, tidak ada bukti kematian. Tuan Lencang merasa ini tidak mudah. Apalagi sekarang sekelompok murid baru sedang merekrut, yang pasti akan menyebabkan kekacauan. Jadi dia melihat kedua orang itu, hari ini sedang merekrut. Diperkirakan banyak orang berkumpul. Saya khawatir sulit untuk memulai. Ayo pergi dulu. Pendeta Tao Ziun kedinginan dan mendung, lalu dia membawa keduanya pergi. Di alun-alun di depan gerbang Gunung Tianyang Song, ada banyak orang baru berkumpul di sekitar gerbang. Tetapi Tianyang Song, yang panik, mendengar tentang sekelompok bandit yang dibesarkan di dekat gerbangnya sendiri, dan mereka semua membicarakannya. Jelas, kultivasi rendah ini, murid non-inti, tidak tahu bahwa bandit ini adalah orang-orang dari sekte Tianyang. Pada saat ini, sebuah dengungan datang, Anda mengatakan itu Tianyang Song kami, Tianyang Song? Benarkah Tianyang Song akan mentolerirmu? Setelah mereka melihat kerumunan, pembicaranya adalah Tao Ziun, dan Raja Elang Merah dan Penatua Leng bersama mereka. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Miu Dong menunjuk ke Bao Fei dan berkata, dia sudah menjelaskannya. Apakah kamu ingin menipu? Akun? Bagaimana menurutmu? Ziun bertanya pada pendeta Tao itu tanpa malu-malu. Mudong menunjuk ke sekelompok orang yang baru saja menonton. Baru saja semua orang melihat bahwa dia mengeluarkan batu suara yang berisi berita komunikasinya denganmu, Tetua Merah. Taois Ziun memandang Raja Elang Merah, dan Raja Elang Merah terlihat malu. Lagi pula, setiap kali bandit bertindak, dia menginstruksikan mereka. Belum? Musim dingin kayu ini melihat pendeta Tao Ziun dan seterusnya tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, dan kemudian menatap ke jalan. Wajah Tao Ziun muram. Ini mungkin kesalahan Tetua Hong. Aku akan membiarkan Tetua Leng dari aula penegakan hukum memenjarakannya terlebih dahulu, menginterogasinya dengan baik, dan memberitahumu ketika ada hasilnya. Ketika dia mengatakan ini, semua orang tercengang, tetapi Mudong tidak menyangka bahwa Tao Ziun akan menyerahkan seseorang, jadi dia meninggalkan hubungan dengan para bandit. Adapun Raja Elang Merah, dia hanya mengakui, ya, saya melakukannya sendiri, dan saya bersedia menerima hukuman Songmen. Penatua Leng bahkan berteriak, ayo, turunkan Tetua Merah, dan aku akan menginterogasinya dengan baik. Pada saat ini, saya keluar dari beberapa murid untuk menjatuhkan Raja Elang Merah, dan pendeta Tao Ziun menatap semua orang di sekitar saya. Semua orang, di Tianyang Song, tidak peduli siapa yang melakukan kesalahan, kita semua memperlakukannya sama, jadi Anda dapat yakin. Murid-murid Tianyang Sekte bertepuk tangan segera, sementara murid-murid itu ragu, tetapi tidak ada bukti lain untuk membuktikan bahwa Sekte Tianyang memiliki hubungan langsung dengan bandit.
Ini membuat Mudong sangat marah, dan pendeta Tao Ziun menatap Bao Fei dan bersenandung, aku akan menyelidiki kolusi antara kamu dan tetua kami. Dengan itu, Tao Ziun memandang Leng yang lebih tua, yang kemudian berseru, ayo, tangkap semua bandit ini. Iya. Lalu ada kelompok lain. Para bandit sangat senang. Mereka tahu bahwa selama mereka dikurung, mereka akan aman. Tapi saat berikutnya, semua orang tercengang. Brambles yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari tanah, menangkap para bandit dan membunuh mereka semua di tempat, sementara senyum Bao Fei mengeras dan tetap tidak bergerak. Pendeta Tao Ziun sangat marah. Apa maksudmu, nak? Aku menangkap bandit-bandit ini. Bagaimana cara menghukum mereka? Ini urusan kami. Apa hubungannya dengan Tianyang Zong Mu? Lin Tian mengatakan sesuatu dengan ringan. Orang-orang tidak menyangka Lin Tian begitu mendominasi dan berani menantang Tao Ziun. Tao Ziun berkedip, bagaimana kita bisa menyelidiki apakah dia ada hubungannya dengan tetua Hong dengan cara ini? Anda menyelidiki? Saya tidak bisa mempercayainya. Lin Tian tertawa. Apa maksudmu, nak? Pendeta Tao Ziun menatap, tetapi dia bergumam di dalam hatinya, aku ingin Tianyang Zong kita membawa pot dan mimpi. Saat ini, semua orang juga ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian, dan Lin Tian tersenyum, jangan khawatir, saya akan memberi Anda hadiah besar sekte Tianyang sebelum malam, dan saya harap Anda juga bisa mati pada saat itu. Ketika pendeta Tao Ziun mendengar ini, dia mencibir, di malam hari? Wah, apa? Bisakah Anda menemukan beberapa bandit lagi, dan kemudian kami orang Tianyang Zong? Lin. Tian tidak berbicara, tetapi murid-murid sekte Tianyang marah, dan beberapa orang berteriak, kamu Tian Shuimen, kamu sangat menipu. Tian Shuimen, mengapa kamu menghina kami? Kalian Tian Shuimen tidak memiliki kemampuan untuk merekrut orang, tetapi gunakan cara kasar semacam ini. Banyak dari orang-orang ini telah dilatih oleh pendeta Tao Ziun. Betapa sulitnya mendengar apa yang mereka katakan segera. Satu sisi kayu musim dingin untuk Lin Tian mendesak, tetapi juga melihat ke Lin Tian, sekarang bagaimana melakukannya? Tunggu. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Mudong tidak tahu apa yang ditunggu Lin Tian, tetapi Tao Ziun tidak percaya Lin Tian punya cara lain untuk membuat sekte Tianyangnya membawa pot. Jadi dia berkata sambil tersenyum, wah, aku tidak menyambutmu Tian Shuimen, jadi cepatlah turun gunung, atau aku akan mengantar orang. Jangan khawatir. Lin Tian tidak tersenyum. Tao Ziun tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Tian. Sekitar beberapa saat kemudian, penguasa Wan Luo, penguasa Bai Jia, Bai Feng, dan beberapa anggota keluarga terkenal Yao Cheng datang satu persatu. Begitu orang-orang ini datang, mereka pertama kali datang untuk memberi selamat kepada mereka dan berkata, selamat kepada Tianyang Zong, yang akan mendapatkan fondasi yang baik hari ini. Itu benar, Tianyang Zong, tapi itu adalah blok terkenal di dekat sini. Tapi Wan Luo dan Bai Feng mengepung Lin Tian, terutama Bai Feng, yang terkejut, bagaimana kabarmu di sini, Tuan Lin? Wan Luo juga tampak bingung, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, lalu mengapa kamu ada di sini? Bai Feng berbisik, kami kehilangan banyak barang kemarin, dan kemudian seorang gadis datang ke sini untuk mencari tahu. Jadi kami datang untuk memberi selamat kepada Tianyang Zong dan melihat-lihat. Fan Lo juga mengangguk, itu benar. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tidak bisa menahan tangis atau tawa, tetapi Tao Ziun memiliki wajah dan memandang Lin Tian dan berkata dengan sengaja, semuanya, ini gerbang Tian Shui. Jangan hanya memberi selamat kepada kami, tetapi juga katakan padanya. Bagaimanapun, mereka juga leluhur. Beberapa orang tidak akrab dengan Tian Shuimen, jadi mereka saling memandang tanpa tanggapan. Kemudian, Tian Wu, pemimpin kota-kota Tianyang, datang, serta Su Wang dan Jin Yue, pemimpin klan Tianyang. Namun, ketika Jin Yu dan Kaisar melihat Lin Tian, mereka tidak menyukainya. Sebaliknya, mereka naik untuk memberi selamat kepada Tao Ziun terlebih dahulu. Kemudian Jin Yu memandang Lin Tian dan berkata, wah, kenapa kamu ada di sini? Tetapi Kaisar mencibir, dikatakan bahwa bocah ini panik ketika dia mengambil sekte compang-camping untuk menjadi leluhur. Jin Yu juga mendengar senyum aneh yang sama, klan yang rusak, juga ingin bersaing dengan klan Tianyang? Tidak bisa merampok para murid? Tian Wu tidak berani mengatakan itu tentang Lin Tian, karena dia tahu bahwa Lin Tian mengerikan, jadi dia memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, Tuan Lin, Anda. Lin Tian tidak berbicara. Pada saat ini, roh menari keluar dari kerumunan dan berbalik untuk melihat Lin Tian. Semua orang di sini telah melihat penari itu. Dia meminta semua orang untuk datang ke sini. Jadi ketika mereka melihat bahwa penari itu ada hubungannya dengan Lin Tian, mereka menjadi penasaran. Tidak hanya itu, sekelompok orang dari keluarga yang berbeda di berbagai kota datang. Tiba-tiba, seluruh klan Tianyang ramai. Pendeta Tao Ziun tersenyum dan berkata, selamat datang di Tianyang Zong. Aku akan mengingatnya. Banyak rubah tua tertawa dan berkata, di mana, kita seharusnya. Namun di dalam hati, mereka penasaran ingin melihat semangat menari. Bagaimanapun, roh menari memberitahu mereka bahwa mereka dapat menemukan barang-barang yang hilang di sini, tetapi mereka tidak berani menanyai Tianyang Zong secara langsung. Mereka hanya bisa menunggu roh menari menjelaskan. Apakah semuanya ada di sini? Sekitar beberapa saat kemudian, Lin Tian tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Roh menari melihat sekeliling dan mengangguk, hampir sampai. Wah, sulit untuk tidak meminta seseorang untuk membantu kami? Pendeta Tao Ziun menertawakan Lin Tian dan Wu Ling. Di satu sisi, Jin Yu langsung tersanjung, Tao Ziun, kamu tidak tahu, bocah ini sangat jahat. Dia mengatakan bahwa barang-barang yang hilang oleh keluarga di kota-kota besar dapat ditemukan di dalam dirimu, jadi ayo datang ke sini. Kaisar Soviet juga mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia lebih halus, Wi hanya ingin melihat siapa yang membuat masalah bagi Tianyang Zong.
Di permukaan, beberapa pemimpin keluarga dan pemimpin kota lainnya juga berdiri di sini berturut-turut, dan kemudian mengatakan bahwa Lintian akan melakukan sesuatu lagi, yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Wajah Pendeta Tao Ziun ditarik, dan dia ketakutan. Pendeta Tao Ziun bingung, tetapi wajahnya masih agung. Dia berteriak, katakanlah kita mencuri. Apakah Tianyang Zong tampaknya kekurangan hal-hal seperti itu? Oh, tapi sejauh yang saya tahu, kemarin rumah harta karun Anda di Tianyang Zong dicuri. Tidak ada yang tersisa, dan Tianyang Zong Anda tidak memiliki sumber daya untuk dialokasikan, jadi saya pergi untuk mencurinya di dekatnya. Lin Tian mengucapkan setiap kata yang diketahui oleh para murid sekte Tianyang tentang hal itu ketika menyangkutkan Li, pemimpin Taoisme Zion. Jadi Lin Tian segera membiarkan para murid membicarakannya. Apakah harta karun itu benar-benar dicuri? Kurasa begitu. Saya tidak akan menukar apapun sejak kemarin. Ya, kamu tidak bisa menukarnya dalam 3 hari, atau kamu akan dikeluarkan dari klan. Komentar orang-orang membuat wajah Pendeta Tao Ziun panas, sementara beberapa pemimpin keluarga tidak bisa duduk. Di antara mereka, Bai Feng secara alami berdiri di sini di Lin Tian, jadi dia segera bertanya, Tao Ziun, apakah kamu mencurinya? Tidak ada hal seperti itu. Bagaimana seseorang bisa mencuri rumah harta karun sekte kita, yang dijaga ketat? Pendeta Tao Ziun tidak mengakuinya, tetapi memarahi dalam hatinya, bagaimana anak ini mendapatkan berita itu? Lin Tian kemudian membuang selip kayu. Kemarin saya mengambil selip kayu secara tidak sengaja. Kamu bisa melihatnya. Bai Feng dan yang lainnya mengambil potongan kayu satu demi satu. Rumah harta karun sekte Tianyang, serta barang-barang di gudang, semuanya diingat dengan jelas, dan tiba-tiba menjadi kosong. Ini. Beberapa pemilik keluarga dan pemimpin kota terkejut. Kemudian selip kayu menyebar, dan bahkan murid-murid sekte Tianyang melihat mereka, dan mereka terkejut satu persatu. Lalu, bukankah gerbang kita kosong? Tidak ada sumber daya di masa depan. Tiba-tiba, saya bingung, dan murid-murid yang belum bergabung itu senang bahwa mereka tidak bergabung dengan Tianyang Zong. Jika tidak, mereka bahkan tidak memiliki sumber daya pelatihan. Itu akan. Lagi pula, banyak orang datang ke sini untuk menghargai sumber daya Tianyang Zong. Jika tidak, lebih baik berlatih dalam jumlah besar. Taois Ziun sangat marah sehingga wajahnya merah dan telinganya merah. Pemimpin keluarga Su dan pemimpin keluarga Jin saling memandang dan bahkan tidak tahu harus berkata apa. Penatua yang mengambil selip kayu dan mengerutkan kening, wah, dari mana asalmu? Ku bilang, aku mengambilnya. Penatua yang tidak percaya dan menatap Lin Tian. Kami dicuri oleh sekelompok iblis kemarin. Anda tidak memiliki hubungan apapun dengan yang itu. Setan? Iya, iblis. Penatua yang berkata dengan jahat, dan para penonton ingin tahu tentang bagaimana ada orang jahat di sini. Lin Tian tersenyum pahit. Aku baru saja mengambilnya. Penatua dingin dan terlalu marah untuk berbicara, tetapi Lin Tian berkata, oke, jangan buang waktu. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Setelah itu, Lin Tian pergi ke Tianyang Zong, dan tidak ada perlindungan susunan di sana-sini, sehingga semua orang bisa saling menabrak. Sang pemilik rumah dan pemilik kota yang ingin tahu bagaimana menghadapi situasi semuanya terburu-buru untuk mengejar ketinggalan. Taois Ziun tidak bisa menghentikan mereka jika dia mau. Hal ini membuat Pendeta Tao Ziun bergegas meminta Tetua Leng untuk membawa orang untuk menjaga ketertiban, tetapi sekarang sekte Tianyang berantakan, yang tidak dapat membangkitkan antusiasme murid sama sekali. Sampai Lin Tian dan yang lainnya datang ke sebuah gua di Tianyang Zong, tetapi ada formasi. Itu gelap dari luar, dan mereka tidak bisa melihat ke dalam. Pendeta Tao Ziun menghela nafas ketika dia melihat susunan itu, lalu menghampirinya dan berkata, apa yang kamu lakukan, semuanya? Apakah Anda pikir Tianyang Zong mencuri dari Anda? Apakah Anda mencurinya atau tidak? Saya tidak tahu apakah arai dibuka. Roh-roh tari mendesak caranya, terutama memikirkan orang-orang itu memfitnah pintu makam surga mereka sendiri dengan kesal. Mudong juga bertempur di sana. Ya, buka arai dan Anda akan mengetahuinya sekilas. Pendeta Tao Ziun berkata dengan nakal, ini adalah area terlarang sekte Tianyang. Bisakah kita membukanya? Menurut Anda di mana Tianyang Zong berada? Sekelompok pemilik rumah dan pemimpin kota di luar saling memandang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Lagi pula, jika mereka tidak menemukan sesuatu di dalamnya, itu sama dengan berbalik melawan Tianyang Zong. Jadi orang-orang ini hanya bisa saling menatap dan melihat bagaimana Lin Tian dan yang lainnya bisa menyelesaikannya. Jin Wei dan Su Huang, untuk mengambil hati Tao Ziun, keduanya maju untuk membantunya. Terutama, Jin Wei terluka parah oleh Lin Tian sebelumnya, dan mengeluh, wah, sekte Tianyang, bagaimana sekte sebesar itu bisa mencuri? Benar, nak, sekte Tianyang. Ini tidak seperti sekte kecil untuk merekrut murid berbakat yang tak terhitung jumlahnya setiap tahun. Pemimpin keluarga Su juga mengandalkan sekte Tianyang. Dia sangat arogan dan langsung menantang Lin Tian. Pendeta Tao Ziun segera merasa diam-diam bahagia, dan kemudian menatap kedua tuan itu. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Kata ini tidak diragukan lagi membuat beberapa pemilik keluarga merasa tidak enak, dan bahkan berpikir tentang bagaimana menembus hubungan dengan Tianyang Zong. Siapa tahu, Lin Tian datang ke barisan, menyentuhnya dengan satu tangan dan berkata sambil tersenyum, apakah Anda punya? Masuk saja dan lihat. Taois Ziun tidak berpikir Lin Tianeng dapat memecahkan susunan ini, tetapi dia mencibir, wah, ini adalah susunan sekte Tianyang kami. Apakah kamu pikir kamu bisa memecahkannya jika kamu mau? Itu sampah. Lin Tian mengucapkan sepatah kata dan langsung menyodok. Semua penghalang hitam menghilang. Kemudian, sekelompok benda dan sekelompok orang berbaju putih muncul di mata orang-orang. Mereka yang berbaju putih tidak tahu apa yang terjadi di luar, karena mereka biasanya mematuhi yang lebih tua.
Tetapi sekarang sekelompok orang keluar, dan orang-orang berbaju putih dibutakan satu persatu, dan beberapa pemilik segera mengenali dan berkata, ya, mereka. Beberapa pemimpin kota bergegas masuk dan melihat sekeliling. Saya, barang-barang saya ada di sini. Kemudian banyak orang maju untuk mengenali Tuhan dan memarahi pendeta Tao Ziun dan yang lainnya. Peci sekutu, Wan Luo berdiri di lintian dan berteriak, pendeta Tao Ziun, kami meminjamkanmu Lingxi sebelumnya, tapi sekarang kamu masih ingin mencuri barang-barang kami. Tao Ziun, haruskah kamu memberiku penjelasan? Bai Feng juga menatap pendeta Tao Ziun dan bertanya. Wajah Tao Ziun hitam dan putih untuk sementara waktu, dan dia bahkan lebih kesal. Namun, sulit baginya untuk membantah bahwa semua orang dicuri di tempat kejadian. Tetapi Penatua Leng menjadi tenang dan berteriak kepada orang-orang berbaju putih, siapa kamu? Mengapa Anda di sini? Orang-orang berbaju putih itu mulai bunuh diri setelah melihat kejadian itu. Semua orang terkejut dan sudah terlambat bagi seseorang untuk menghentikan mereka. Tetapi Lintian menjerat seorang pria dengan tongkat, tetapi begitu dia terjerat, mulutnya berdarah, seperti meminum racun. Lintian tiba-tiba menyadari, dan kemudian maju, satu persatu, untuk menerobos beberapa arus udara pada beberapa orang, dan orang-orang itu ada di sana, tidak bergerak. Ini. Orang-orang berpakaian putih yang tersisa terkejut, tetapi Penatua Leng melihat ini dan ingin naik dan membunuh orang-orang berpakaian putih ini. Tetapi Lintian berhenti di depannya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin membunuh orang? Leng Changlao ingin menyelesaikannya dengan cepat, sebagai pembunuhan, yang tahu bahwa Lintian menghentikannya begitu cepat, dan membiarkannya mengerutkan kening, saya hanya ingin menghentikan mereka bunuh diri. Lintian Cai tidak mempercayainya, tetapi melepas kerudung mereka satu persatu. Orang-orang mengelilingi orang-orang ini satu demi satu, tetapi mereka tidak bergerak, tetapi mata mereka masih bergerak. Mereka penasaran ingin melihat Lintian, dan ingin tahu bagaimana dia melakukannya. Namun, Lintian menunjuk ke orang-orang ini dan menjelaskan, orang-orang ini semua adalah orang mati. Selama ada krisis, mereka akan bunuh diri, jika tidak mereka akan memakan rasa sakit jiwa dan hidup lebih buruk dari kematian. Orang-orang menarik napas, pendeta Tao Ziun dengan akal berkata, mengapa? Apakah Anda ingin mengatakan bahwa orang-orang mati ini juga dibesarkan oleh kami? Benarkah? Tanyakan saja. Lintian Xiao berkata, tetapi pendeta Tao Ziun mencibir, kamu bilang mereka akan bunuh diri, bagaimana kamu bisa membiarkan mereka berbicara? Orang-orang ini meminum pil menelan jiwa. Begitu mereka mengkhianati klan Anda, mereka akan menelan jiwa. Jadi aku hanya perlu membersihkan racun pil itu. Lintian berkata dengan sederhana. Ketika mereka mendengar pil pemakan jiwa, mereka semua tampak terkejut. Beberapa orang juga terkejut, pil pemakan jiwa, bukankah tidak ada penawarnya? Tidak, pil pemakan jiwa adalah salah satu dari 10 pil racun teratas. Bocah ini, bilang dia bisa membersihkan? Kerumunan jelas tidak mempercayainya, tetapi penari itu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu benar-benar tahu? Lihat. Pada saat ini, Lintian mengumpulkan Masaki dengan satu tangan, dan mulai menggerakkan orang-orang ini dengan jarum gasifikasi. Tetapi pendeta Tao Ziun mencibir di dalam hatinya, saya tidak percaya Anda dapat memecahkan racun yang tidak ada seorang pun di Koinintinen bisa menyelesaikannya. Lintian tidak tahu apa yang dipikirkan Tao Awan Ungu ini, tetapi tangannya sudah bergerak, dan kecepatannya sangat cepat, dan dia tiba-tiba masuk ke kelompok Ki yang tak terhitung jumlahnya di depan satu orang. Ki ini terbang di sekitar tubuh manusia ini. Tidak hanya itu, Lintian juga menggunakan kepunahan virtual. Orang-orang di satu sisi memandang Lintian dan saling memandang, sementara Jin Yu mencibir, wah, jangan bilang aku meremehkanmu. Pil pemakan jiwa ini, bahkan keterampilan medis bintang 9, tidak dapat diselesaikan. Kaisar juga mengangguk dan berkata sambil tersenyum, wah, menurutmu apakah kamu lebih baik dari dokter bintang 9 itu? Orang lain di tempat kejadian tidak lagi menyanjung pendeta Tao Ziun, karena mereka telah kehilangan segalanya di tempat kejadian. Bahkan mereka mengira orang-orang ini milik klan Tianyang, jadi wajah mereka muram. Ini membuat pendeta Tao Ziun sangat kesal. Kemudian dia melihat ke kerumunan dan bertanya, Anda tidak benar-benar berpikir orang-orang ini milik sekte Tianyang kami, bukan? Jangan khawatir, Tao Ziun. Saya akan tahu kapan dia didetoksifikasi. Nafas roh menari berteriak, tetapi awan ungu mencibir panjang, kamu bau, di mana datang lagi? Saya dari gerbang makam surga. Dan orang-orang ini mencuri barang setiap hari. Menurutmu siapa aku roh menari menatap? Awan ungu yang panjang gelap mengejutkan, sial, bagaimana hari orang pintu makam datang? Namun, Penatua Leng masih tenang. Ayo singkirkan racunnya. Jika tidak, jangan coba-coba menuangkan tinta ke sekte Tianyang kita. Iya. Pendeta Tao Awan Ungu juga penuh semangat, dan roh menari bersenandung, mendatangi Lintian dan bertanya dengan suara rendah, kamu baik-baik saja. Lintian tidak berbicara, yang membuat roh menari lebih cemas, dan para penonton berbicara satu demi satu. Jin Yu tertawa, sudah lama sekali, bisakah kita melakukannya? Jangan buang waktu kami, bukan? Kaisar. Soviet bercanda, beri kami waktu, kami tidak bisa menunggu di sini sepanjang waktu. Jika kamu tidak menjelaskan kepada Tian Shuimen hari ini, kamu tidak bisa pergi dari sini. Pendeta Tao Ziun mengambil kesempatan untuk menangkap kuncir dan senandung Lintian. Penatua Leng juga membiarkan beberapa orang mengelilinginya. Orang-orang di Tian Shuimen sedang terburu-buru, tetapi Mudong Dao berkata, apa maksudmu? Pendeta Tao Ziun bersenandung, sekali Anda memfitnah kami dengan bandit, dan kemudian Anda memfitnah kami dengan pencuri ini. Apakah Anda benar-benar berpikir Tianyang Song kami adalah manusia tanah liat? Apakah kamu tidak marah? Mudong terdiam, tetapi semangat menari bahkan lebih mendesak. Adapun Lintian, dia tiba-tiba tertawa, apakah kamu ingin menjelaskan? Lalu biarkan dia menjelaskan.
Setelah didetoksifikasi oleh Lin Tian, pria itu sangat senang menemukan bahwa tidak ada jejak pil pemakan jiwa di tubuhnya. Terima kasih. Terima kasih. Katakan saja apa yang kamu lakukan. Pendeta. Tao Ziun dan Penatua Leng tidak percaya bahwa Lin Tian telah mendetoksifikasi racun, jadi mereka menatap pria itu, terutama Penatua Leng berkata, sebaiknya Anda menjelaskannya. Jika Anda melakukan kesalahan, kami Tian Yang Song akan menghukum Anda. Akibatnya, murid itu segera menunjuk ke jalan napas kedua orang itu, kamu Tian Yang Song, tangkap kami, lalu biarkan kami menelan pil pemakan jiwa, dan akhirnya biarkan kami melakukan hal menyelinap. Dia juga mengatakan bahwa setelah terungkap, itu akan diselesaikan dengan sendirinya, jika tidak maka akan menjadi bumerang bagi pil pemakan jiwa. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua gempar. Secara khusus, banyak murid sekte Tianyang ditutupi tulang mereka. Mereka bahkan tidak berpikir bahwa sekte Tianyang akan melakukan hal-hal memalukan seperti itu. Bagi para pemilik rumah dan pemimpin kota satu persatu dipertanyakan. Tao Ziun, kamu harus menjelaskannya kepada kami. Pendeta Tao Ziun, apa maksudmu dengan Tian Yang Song? Pinjam lingsi kami dan curi kembali barang-barang kami. Kamu Tian Yang Song tidak tahu malu. Untuk sementara, semua orang berperang melawan Tian Yang Song, dan bahwa Jin Yu dan Kaisar Soviet semuanya dikalahkan. Mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu, jadi mereka saling memandang, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Pendeta Tao Ziun segera memberi tanda kepada Penatua Leng, dan Penatua Leng memelototinya, najis, semuanya najis. Lin Tian tertawa, apakah Anda ingin saya mendetoksifikasi orang lain? Anda. Pendeta Tao Ziun dan Leng Chang menggertakkan gigi mereka, sementara tuan kota di sekitarnya dan pemimpin keluarga menyerang mereka satu demi satu. Adapun Lin Tian, dia meracuni orang-orang berpakaian putih yang tersisa perlahan. Sampai orang-orang itu tidak memiliki racun pil pemakan jiwa, mereka bergabung dalam perang salib melawan kedua tetua ini. Lin Tian kemudian memandang M. Yudong dan yang lainnya dan tersenyum, pergi. Mudong sangat senang. Dia segera membawa orang-orang dari Tian Shuimen keluar dari sini. Dan Mudong juga senang dengan Lin Tian dan berkata, kakek, kamu sangat kuat. Itu hanya bunga. Lin Tian tersenyum aneh. Tapi Mudong menyembah, leluhur, kamu benar, bunga. Cepat rekrut orang, tidak peduli baru atau lama, selama kamu meninggalkan Tian Yang Song dan pergi ke Tian Shuimen. Lin Tian tiba-tiba tertawa, dan M. Yudong segera mengerti, dan segera membiarkan orang mulai mempublikasikan. Tian Yang Song, yang awalnya panik, dikelilingi oleh sekelompok pemimpin keluarga dan pemimpin kota. Tiba-tiba, murid yang tak terhitung jumlahnya dan orang baru meninggalkan Tian Yang Song dan bergegas ke Tian Shuimen. Lin Tian sedang berbaring di pohon dekat Tian Yang Song, dan roh menari berdiri di bawah dan bertanya, di mana Anda belajar obat Anda? Mengapa begitu kuat? Lin Tian tidak menjawab. Dia terus menutup matanya. Roh menari itu marah. Kamu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Apa hubunganmu denganku? Mengapa saya harus memberitahu Anda? Lin Tian sangat marah sehingga dia bersumpah. Kamu adalah orang berdarah dingin, tidak berperasaan? Orang jahat? Satu sisi Mudong datang dan bertanya, gadis penari, apakah leluhur kami menyinggung perasaanmu? Ya, saya lakukan. Tidak tahu bagaimana menyinggung? Wajah M. Yudong bingung, tetapi Wu Lingqi sangat marah. Dia mengabaikanku. Baik. Wajah M. Yudong hitam, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Tapi Lin Tian bertanya pada M. Yudong, bagaimana? Leluhur, ini sangat bagus. Sekarang banyak orang dari sekte Tianyang bergegas ke Tian Shuimen, dan para tetua itu dikelilingi oleh sekelompok pemimpin keluarga dan pemimpin kota. Mereka tidak bisa menyingkirkan diri mereka sendiri. Mereka hanya bisa berdebat denganmu di sana. Lin Tian tersenyum dan berkata, bagus. Leluhur, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Musim dingin kayu sangat dinanti-nantikan, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, saat malam tiba, kita akan kembali ke gerbang air. Iya. Wodong langsung senang, dan Lin Tian berbaring di sana dengan tenang, mengabaikan semangat menari. Dia sangat marah sehingga dia melihat Lin Tian di pohon. Kamu, tunggu, aku akan membiarkanmu berbicara denganku. Di aula presbiterian Tian Yang Song, pendeta Tao Ziun menjadi gila, dan Penatua Leng ingin mengatur orang dan mengusir mereka, tetapi tidak ada yang menggunakan sama sekali, dan tidak ada cara untuk menghentikan mereka, jadi dia hanya bisa mendengarkan pertanyaan orang-orang ini di aula. Tao Ziun, apa yang bisa saya lakukan? Leng Chang sedang terburu-buru. Dia mendatangi pendeta Tao Ziun dan bertanya. Lihat, cari yang lebih tua. Pendeta Tao Ziun menjadi gila. Biarkan Penatua Leng membawanya ke area terlarang sekte Tianyang. Di area terlarang, ada banyak ahli Yuanying yang memblokir semua orang satu persatu. Orang-orang itu tidak mau duduk di luar area terlarang dan menunggu kedua tetua keluar. Akhirnya bersih. Tao Ziun menarik napas dalam-dalam di dalam gua, sementara Penatua Leng menatap gerbang batu dan bertanya dengan hormat, Penatua, apakah kamu di sana? Pendeta Tao Ziun tiba-tiba mulai menggigil, terutama memikirkan temperamen sesepuh itu. Saat ini, dia sangat panik sehingga dia benar-benar berkuasa. Di balik gerbang batu, sebuah suara tua berkata, ada apa? Penatua Leng tidak tahu bagaimana membuka mulutnya. Dia masih menatap pendeta Tao Ziun dan berkata, Pendeta Tao Ziun, ayolah. Dahi pendeta Tao Ziun berkeringat, tetapi dia harus berkata, ini, penatua. Apa yang terjadi lagi? Suara itu menjadi berat, dan Tao Ziun tergagap, yang itu. Mengatakan, jangan omong kosong aku. Pendeta Tao Ziun harus menjelaskan masalah ini satu persatu, dan sebuah suara di gerbang batu berteriak, sekelompok sampah. Seorang pria yang membangun area pangkalan telah melintasi Tian Yang Song. Pendeta Tao Ziun menggigil di tempat.
Tetua, bagaimana mungkin saya tidak pernah berpikir bahwa pria pembangun fondasi yang rendah hati ini dapat memiliki keterampilan medis dan dapat memecahkan racun pil pemakan jiwa. Bukankah kamu berjanji padaku bahwa itu akan dilakukan? Tapi bagaimana denganmu? Tidak hanya belum menyelesaikan Tian Shui Men, tetapi juga mengalahkan semua gada pembunuh yang disembunyikan oleh Tian Yang Song. Tetua, semua salahkan iblis itu. Setan? Iblis apa? Pendeta Tao Ziun tidak punya pilihan selain mencuri gudang dan memecahkan susunan satu persatu. Suara di belakang gerbang batu menjadi tergesa-gesa. Tidak ada. Tao Ziun menjadi pucat karena ketakutan. Kalian. Klan yang baik dilemparkan kepadamu, dan kamu membuat hantu seperti itu? Pendeta Tao Ziun sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Penatua Leng sedikit tenang dan berkata setelah ragu-ragu, Penatua, saya akan menyelidiki identitas iblis. Sekarang sekelompok orang di luar berteriak agar kami menjelaskan. Orang-orang dari sekte Tian yang khawatir dan tidak tahu harus berbuat apa. Penatua Leng, sebagai penatua penegak hukum, apakah Anda ingin saya mengajari Anda ini? Penatua Leng ragu-ragu dan berkata, kali ini sangat penting, terutama bagi para pemimpin kota dan pemimpin keluarga di luar. Sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Saya akan menjelaskan kepada mereka. Adapun Tian Shui Men, bocah dan iblis, apa yang kamu katakan tentang tiga hal ini? Penatua mulai bertanya. Penatua Leng memandang Tao Ziun dan ragu-ragu. Aku hanya bisa mencari bantuan kerah merah hitam. Begitulah adanya. Apakah kamu tidak pergi? Setelah dengungan penatua RR yang dingin, memandangi pendeta Tao Ziun, dia berkata tanpa daya, Pendeta Tao Ziun, kamu pergi ke kerah merah hitam, berikan padaku di sini. Tapi di luar. Silakan, saya akan mengumumkan kepada publik bahwa Anda telah diusir dari klan oleh saya. Adapun penatua Leng, Anda dapat melakukan apa yang saya minta. Suara tetua datang dari dalam Shimen. Pendeta Tao Ziun terkejut pada awalnya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menggunakan jurus ini pada Raja Elang Merah itu sendiri. Tetapi dia tidak berani untuk tidak patuh, jadi dia harus pergi dari jalan rahasia, sementara penatua Leng menunggu dalam diam. Saat ini, semua orang di luar tidak tahu apa yang sedang terjadi sampai kilatan api berkedip-kedip di dalam gua, dan akhirnya api berubah menjadi sekejap sosok manusia, dan semua orang langsung terkejut. Ini adalah pria tua dengan rambut merah dan rambut keriting. Matanya cerah dan menatap orang. Orang-orang langsung ketakutan, dan beberapa orang tegang. Ya, itu Wo Yang Abadi. Wo Yang Abadi, tetua sekte Tianyang, diketahui semua orang. Dikatakan bahwa dia telah melampaui ranah Yuanying dan memasuki ranah transformasi dewa, yang dapat diubah menjadi sosok yang terpisah. Tapi itu hanya rumor, tapi belum ada yang melihatnya. Tapi sekarang, melihat bayangan yang berkedip-kedip, itu adalah bayangan yang diubah Yuan Shen rumor setelah dia keluar dari tubuh, dia terkejut satu persatu. Tuan-tuan. Wo Yang Abadi mengucapkan sepatah kata, yang mengejutkan semua orang. Beberapa orang dengan hormat berkata, Wo Yang Abadi, Anda harus membuat keputusan untuk kami. Wo Yang Abadi berdiri menatap orang-orang dengan wajah merah. Baru saja, saya telah mendengar dari beberapa tetua tentang ini, jadi saya telah memerintahkan agar semua materi dikirim kembali ke rumah masing-masing dalam waktu 3 hari. Selain itu, Tao Ziun, pendiri patung itu, juga telah mengusirnya dari sekte Tianyang. Apa pendapatmu? Orang-orang terkejut, dan kemudian saling memandang. Beberapa orang ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika mereka melihat Wo Yang Abadi di alam pengubah dewa, mereka ketakutan satu persatu. Mereka takut dia akan bergegas keluar dan membunuh mereka. Tidak masalah. Ayo mundur. Saya akan membersihkan sekte Tianyang dan membersihkan hal-hal kotor yang telah merusak sekte tersebut. Kami harus pergi satu persatu. Wo Yang Abadi, tidak jauh di belakang, berkata, keluar, Penatua Leng. Penatua Leng keluar dan menghela nafas setelah melihat orang-orang pergi. Wo Yang Abadi mengeluarkan tas dan membuangnya. Di sini, ada beberapa bahan. Gunakan terlebih dahulu. Ketika gerbang Tian Shui keluar, biarkan mereka menelannya dan meludahkannya. Leng Chang berkata dengan gembira, ya. Masih ada 1 bulan lagi. Jika saya pergi dengan Patriark 1 bulan kemudian, saya tidak dapat melihat Tian Shui menjatuh dan pemulihan Tian Yang Song, saya akan bertanya kepada Anda. Iya. Penatua Leng sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menjawab, dan Wo Yang Abadi bersenandung dan berbalik dan menghilang di dalam gua. Penatua Leng mengambil materi dan pergi dengan cepat untuk memperbaiki klan. Ketika malam tiba, Lin Tian telah menjernihkan pikirannya dan membawa Musang dan Mudong dan yang lainnya kembali ke Tian Shui Men. Mu Dong melaporkan berita itu satu persatu, dan Lin Tian bertanya, siapa orang asli Wo Yang? Dikatakan bahwa ada ribuan monster tua Tian Yang Song, dan mereka telah memasuki alam legendaris transformasi dewa. Sangat mengerikan bahwa mereka bisa keluar dari tubuh. Musim dingin kayu ini mengatakan orang ini menggigil. Jadi semua orang takut padanya? Lin Tian tidak hanya tidak menganggapnya serius, tetapi juga bertanya sambil tersenyum. Mu Dong berkata dengan canggung, dikatakan bahwa para tuan dan pemimpin kota itu, ketika mereka melihatnya, bahkan tidak dapat berbicara. Mereka hanya bisa mendengarkannya dalam diam, dan kemudian pergi dalam diam. Oh, bagaimana dengan murid Yang Song yang tersisa hari itu? Jangan pergi. Lin Tian bertanya lagi. Dikatakan bahwa Wo Yang Abadi memiliki beberapa koleksi pribadi di sana, dan kemudian memberikannya kepada Leng yang lebih tua. Biarkan tetua Leng menenangkan semua orang. Sayang sekali Mudong tidak menggali murid-murid Tian Yang Song. Dia kecewa. Lin Tian melihat ekspresinya dan tersenyum, jangan khawatir, cepat atau lambat Tian Yang Song harus kembali ke Tian Shui Men kita. Ketika Mudong mendengar ini, dia sangat senang. Bangga.
Ada banyak Tuan Baiyuan di keluarga orang lain, dan tetua ini masih merupakan alam pengubah dewa. Adapun patriark, mungkin lebih mengerikan. Anda pikir Anda siapa? Tuan mengubah dewa? 1 untuk 2. Bayangan menari bercanda pada saat bersamaan. Mudong juga disiram air dingin oleh kata ini, ketika improvisasi menjadi ringan, dia tidak punya pilihan. Lin Tian tidak menjelaskan banyak, tetapi bertanya kepada Siang Mudong, bagaimana dengan pendeta Tau Awan Ungu? Dikatakan bahwa dia diusir dari klan oleh Huo yang abadi, tetapi tidak ada yang melihatnya. Lin Tian mencibir, itu juga cara untuk melindungi klan. Klan Tian yang bersenang-senang. Mudong juga merasa bahwa ini terlalu banyak untuk dilakukan, dan dia berkata dengan marah, tidak, dan pria ini, hanya melihatnya menghilang dari langit. Apa yang tidak bisa dia lakukan? Menghilang. Itu tidak bisa dihilangkan. Lin Tian tersenyum aneh, dan M. Yudong bertanya-tanya, bagaimana menurutmu, leluhur? Lebih baik melihat bagaimana aku bisa menangkap Tao Ziun tanpa perlindungan klan. Tiba-tiba, mata Lin Tian berbinar dengan cahaya aneh. Setelah mendengar ini, M. Yudong terkejut dan berkata, kakek, bisakah kamu menemukannya? Aku akan pergi sekarang. Kembali ke Tian Shuimen dulu. Selesai berkata, Lin Tian melompat, di belakang Musang, sekejap mata, seolah angin menghilang. M. Yudong memuja wajah itu dan berkata, leluhurnya galak. Bayangan menari mengucapkan kata-kata sarkastik pada saat yang sama, kutuk dia karena jatuh. M. Yudong merasakan ide jahat menari bayangan di satu sisi, dan langsung merinding. Lin Tian, yang berada jauh, berkata di belakang Musang, kultivasi pendeta Tau Awan Ungu ini ditinggalkan terakhir kali. Dia seharusnya tidak melarikan diri terlalu jauh. Bagaimana Anda akan menemukannya, tuanku? Jangan khawatir, aku akan mencoba. Lin Tian tiba-tiba menutup matanya, dan Musang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lin Tian. Ketika Lin Tian memejamkan mata, dia mulai melakukan seni resusitasi, dan tanaman di sekitarnya, seperti matanya, bahkan semua tanaman yang bersangkutan di siang hari, tercermin dalam pikirannya satu persatu. Ketika Lin Tian membuka matanya lagi, dia sudah pucat, karena dia menerima terlalu banyak informasi sekaligus, dan sulit untuk menahan tubuhnya saat ini, tetapi dia hanya bisa beristirahat dan mencoba lagi. Dengan cara ini, dia berjalan dan menjelajah sampai setengah jam kemudian, Lin Tian datang ke kota Fengyun. Dia datang ke kota Fengyun. Lin Tian membuka matanya dan tersenyum. Tuanku, bagaimana Anda tahu bahwa dia datang ke kota Fengyun? Musang datang jauh-jauh, sepenuhnya mendengarkan perintah Lin Tian. Tidak ada yang pernah melihatnya. Lin Tianhui menjelaskan, semuanya memiliki roh. Selama Anda menemukan tempat dan titik yang tepat, mungkin beberapa tanaman hanya merasakan napasnya dan merekamnya. Mendengar ini, Musang menjadi bingung. Jika dia seorang pria tanpa kultivasi, jika dia datang ke sini dari kota Tianyang, akan sulit untuk sampai ke sana dalam setengah bulan tanpa 10 hari. Meskipun kultivasinya dihapuskan, dia juga bisa memulihkannya, dan dia bisa merasakan aura, dan selama ada aura, dia bisa menggunakan beberapa jimat khusus. Jadi dia menggunakan jimat itu? Ini seharusnya menjadi rune tingkat tinggi, mungkin teleportasi. Musang menarik napas. Pengangkut? Ya, saya bisa membuat jimat semacam ini, tetapi kultivasi saya terlalu lemah. Sekarang tidak ada sistem hukum, hanya membicarakannya. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, dan kemudian mulai membuat Musang lebih kecil, dan dia pergi ke kota. Pendeta Tao Ziun diusir dari klan. Dia sangat marah sehingga dia duduk di kotak kedai dan memarahi segala macam hal, saya adalah tetua klan Tianyang, dan saya akan jatuh ke tingkat seperti itu? Secara khusus, pendeta Tao Ziun marah ketika melihat gaunnya. Saya melihat bahwa Tao Ziun masih memiliki wig di kepalanya dan pakaian compang-camping di tubuhnya, sehingga takut dikenali oleh orang lain. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar pintu, Tao Ziun, apa kostummu? Pendeta Tao Ziun menoleh, dan ketika dia melihat Kiu panjang, dia buru-buru berkata, Tuan Kiu, tutup pintunya, dan aku akan berbicara denganmu perlahan. Kiu lama berpikir ada hasilnya. Dia dengan cepat menutup pintu dan melihat foto pengemis ini, bertanya-tanya, Tao Ziun, bagaimana kamu bisa menyelinap ketika kamu melihatku? Jangan sebutkan itu. Ini hari yang buruk. Oh, apa yang terjadi? Pendeta Tao Ziun menjelaskan masalah ini dengan muram, dan Kiu Long langsung mengerutkan kening dan berkata dengan serius, jadi, gagal. Jangan khawatir, Tuan Kiu. Saya bilang itu akan dilakukan. Aku akan melakukannya. Pendeta Tao Ziun menjelaskan, tetapi Kiu Long ragu-ragu dan berkata, katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan denganku sekarang? Tidak, saya tidak bisa tinggal di Tianyang Zong. Aku ingin tinggal bersamamu. Saya ingin meminjam seseorang untuk melakukan sesuatu di Tian Shuimen. Pendeta Tao Ziun menantikan Kiu panjang. Kiu Long tampak jelek. Tao Ziun, saya memiliki hak terbatas di kerah hitam dan merah, jadi saya tidak bisa memberikannya kepada siapapun. Apa? Wajah pendeta Tao Ziun segera berubah. Kiu lama tahu bahwa pendeta Tao Ziun dan Tianyang Zong berharga, jadi dia berkata sambil tersenyum, tapi saya bisa merekomendasikan tempat. Ini rumah temanku. Kamu pasti menyukainya ketika kamu sampai di sana. Di mana? Kiu Long berkata dengan senyum aneh, Villa Pedang Fengyun. Apa? Villa Pedang Fengyun. Tao Ziun berdiri karena terkejut. Kiu Long mengangguk dan tersenyum. Saya kenal seorang tetua Villa Pedang. Saya akan memperkenalkan Anda kepadanya. Dengan bakat dan kemampuan manajemen Anda, saya pikir Villa Pedang pasti akan menarik Anda. Pendeta Tao Ziun membeku dan berkata, dikatakan bahwa ada banyak bakat yang tersembunyi di manor pedang ini, dan mereka semua adalah ahli ilmu pedang. Jika saya pernah masuk sebelumnya, saya akan masuk dengan kesombongan yang luar biasa.
Sekarang, aku bisa dilihat oleh orang lain. Ya, mereka sangat membutuhkan beberapa orang yang cakap baru-baru ini, dan mereka perlu memiliki beberapa keterampilan. Banyak orang dari sekte yang berbeda telah diburu oleh mereka. Anda harus pergi. Saya merekomendasikannya. Itu tepat. Pendeta Tao Ziun merenung, Qiu Long berkata sambil tersenyum, ada dua putra di Villa Pedang. Yang satu dingin dan sulit dihubungi, tetapi jarang di Villa Pedang. Yang lain memiliki hubungan yang baik dengan saya. Bakatnya bagus, dan dia memiliki kemampuan untuk tidak pernah lupa. Tapi dia sombong dan mendominasi, dan kali ini dialah yang merekrut. Untuk apa dia merekrut begitu banyak orang? Pendeta Tao Ziun ragu. Untuk membangun prestise Anda di Villa Pedang, sederhananya, adalah untuk membentuk sebuah klik, dan tujuan utamanya adalah untuk belajar dari semua monster tua, mempelajari beberapa keterampilan yang kuat, sehingga dapat bersaing untuk posisi pemimpin Villa Pedang. Benarkah? Pendeta Tawawan Ungu tiba-tiba bergerak. Kamu harus tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Begitu kamu menjadi tuan atau orang kepercayaan pemimpin Villa Muda itu, kamu akan berkembang. Qiu Long berkata dengan senyum yang kuat. Tao Ziun berpikir bahwa begitu dia menjatuhkan pemimpin Villa Muda itu, dia bisa menggunakan kekuatan Villa Pedang sesuka hati. Tidak masalah untuk membunuh Tian Shuimen atau kembali ke Tianyang Zong. Setelah melihat hati pendeta Tao Ziun, Qiu Lama memintanya dan berkata, kamu memiliki pengalaman Tianyang Zong sebagai penatua, dan kamu tahu banyak keterampilan unik Tianyang Zong. Saya pikir Anda pasti bisa menjadi selebriti hebat di sekitar pemimpin villa kecil. Bagus. Saya akan pergi. Pergi. Aku akan mengantarmu. Baik. Tao Ziun sangat senang. Dia dengan cepat mengikuti Qiu Long dan meninggalkan kota Fengyun. Lin Tian tidak tahu bahwa pendeta Tao Ziun telah pergi bersama Qiu Long, tetapi dia sedang berjalan di jalan, mencari beberapa tanaman untuk dirasakan. Akibatnya, sebagian besar tanaman di kota tidak memiliki spiritualitas, dan hanya ada sedikit informasi berguna. Ya, aku harus melihat-lihat. Lin Tian menghela nafas tanpa daya. Musang tidak mengerti, dewasa, untuk sampai ke kota, kamu tidak dapat menemukannya. Saya membutuhkan banyak tanaman spiritual untuk menemukan sesuatu, tetapi juga dalam jarak tertentu, di luar jangkauan, tanaman itu tidak dapat dirasakan, jadi ketika saya memasuki kota, saya hampir tidak dapat melihat tanaman di mana-mana, jadi saya tidak bisa merasakannya. Luak itu tiba-tiba menyadari, ternyata kamu mengandalkan tanaman untuk menemukan orang. Hampir. Lin Tiandian berkata bahwa dia sedang mencari tanaman di mana-mana, dan dia akan menatap pohon itu sebentar untuk memastikan tidak ada informasi yang tersedia dan kemudian berpindah tempat. Tanpa disadari, Lin Tian pergi keluar kediaman pandai besi, yang membuat Lin Tian tersenyum masam, bagaimana saya bisa datang ke sini? Jadi Lin Tian berbalik dan berencana untuk pergi. Tapi setelah dia pergi, pandai besi Wang berteriak, Tuan Lin. Lin Tian terkejut dan kemudian berbalik dan berkata sambil tersenyum, kebetulan sekali. Kebetulan sekali. Saya baru saja mendengar bahwa setelah Anda memasuki kota, saya mengirim seseorang untuk mencari Anda. Saya tidak berharap Anda datang ke Mensyah saya sendiri. Ini sangat bagus. Pandai besi Wang berkata dengan penuh semangat. Lin Tian sedang sibuk, jadi dia ragu-ragu, saya khawatir saya tidak bisa memasuki kediaman Anda. Tidak, kamu harus pergi kali ini. Pandai besi Wang memegang tangan Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak mengerti, mengapa? Ada senjata ajaib yang diminta untuk saya palsukan, tetapi saya tidak bisa memalsukannya sepanjang waktu. Sisi lain tidak akan pergi. Aku mencari seseorang untuk datang ke gerbang Tianshui untuk menemukanmu, dan kamu akan datang. Kata pandai besi dengan senyum gembira. Lin Tian ragu-ragu. Tapi ada yang harus kulakukan. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Lin Tianlang berpikir ini layak. Bagaimanapun, pandai besi Wang akrab dengan kota Fengyun dan dapat memobilisasi tim penjaga. Jadi dia berkata, saya akan menemukan Tao Ziun dari sekte Tianyang. Cari dia? Apa yang terjadi? Lin Tian mengatakan masalah itu sedikit lebih sederhana. Pandai besi Wang mendengar ini dan berkata, jangan khawatir, kamu tinggal di mansionku. Aku akan mengirim seseorang untuk segera mencarikannya untukmu, oke? Lin Tian mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Pandai besi Wang sangat senang. Dia membawa Lin Tian dan berjalan ke istana. Dia berkata sambil tersenyum kepada seorang pemuda di Menshan yang memunggungi keduanya, kali ini, kita akan berhasil dalam pelatihan. Pria muda itu, dengan baju besi perak dan banyak pedang di tubuhnya, sepertinya sangat menyukai pedang, dan dia mengenakan helm perak. Saya melihat pemuda itu berbalik, dengan wajah cantik dan sepasang alis pedang. Saya bisa melihat alis Lin Tianho terangkat dan wajahnya bingung, Wang Tiejia, maksudmu tidak ada ahli senjata pemurnian, di mana dia? Itu dia. Pandai besi Wang menunjuk ke Lin Tian dengan penuh semangat, dan pemuda itu menatapnya dengan heran dan tidak percaya, dia? Bisakah itu disempurnakan? Pandai besi Wang mengabaikan pemuda itu, tetapi berkata kepada Lin Tian sambil tersenyum. Putra tertua dari Villa Pedang Fengyun, bau pedang, maniak pedang, suka mengumpulkan semua jenis pedang. Suara Lin Tian tidak terlalu banyak ekspresi, tetapi gambar desain di atas meja menarik Lin Tian. Itu. Lin Tian mengerutkan kening. Anda tahu itu? Pandai besi Wang di satu sisi terkejut, dan Lin Tian menatap desain pada kulit binatang dan berkata, ini adalah pedang roh emas yang paling kuat, dan itu milik tingkat senjata roh yang sama. Yang paling kuat ada, dan bahkan bisa mematahkan level pedang yang sama. Oleh karena itu, ia memiliki julukan, memotong pedang. Pandai besi Wang mengangguk dengan penuh semangat, ya, ini adalah gambar desain pedang potong. Itu dibawa oleh ahli pedang, tetapi saya telah mempelajarinya untuk waktu yang lama, dan saya tidak dapat memperbaikinya.
Terutama, aku tidak bisa melelehkan batu roh hanya karena bahan itu, jadi aku perlu merepotkanmu. Lin Tian hilang dalam ingatannya, karena pedang itu pernah menyertainya, tetapi kemudian pedang itu diteruskan ke salah satu cucunya, dan dia tidak yakin. Tapi sekarang saya melihat gambar desainnya, yang membuat Lin Tian sedikit terkejut. Jian Wen memandang Lin Tian dengan ragu, dan kemudian menatap Pandai Besi Wang. Wang Pandai Besi, peleburan senjata, aku sudah melihat banyak. Selain itu, Anda adalah yang paling terkenal di dekat kota Fengyun. Sulit bagimu untuk memperbaikinya. Dia bisa memperbaikinya. Setelah melihat pedang dan mendengarnya, Pandai Besi Wang berkata sambil tersenyum, Tuan Jian, saya ingin memberitahu Anda bahwa tingkat pemurnian senjatanya benar-benar di atas saya. Tidak mungkin. Jian Wen berpikir bahwa Pandai Besi Wang sengaja mendorongnya, jadi alisnya menegang lagi. Namun, Pandai Besi Wang tersenyum dan berkata, saya tidak akan menipu Anda, Tuan Jian. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi sekarang. Saya sudah di sini selama beberapa hari. Tujuannya adalah untuk menunggu Anda memperbaiki. Bagaimana kamu bisa mengusirku, kata pedang. Itu karena aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Anda benar-benar ingin memperbaikinya, tanyakan pada Tuan Muda Lin ini apakah dia ingin melakukannya. Pandai Besi itu tersenyum, melihat pedang, menciumnya, dan menunjuk ke Lin Tian. Ketika pedang mendengarnya, dia menatap Lin Tian dengan ragu. Bisakah kamu benar-benar memperbaikinya? Aku akan, tapi aku tidak ingin berlatih. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi, dan Pandai Besi Wang mengira Lin Tian marah, jadi dia berkata kepada Jian Wen, Putra Jian, cepat minta maaf, atau tidak ada yang akan memperbaikinya untukmu. Bau pedang di jantung bergumam, kalau tidak, biarkan dia mencoba. Jadi Jian Wen maju dengan mentalitas berusaha dan berkata, pemuda ini, saya sembrono sekarang. Jangan khawatir tentang itu. Bukannya aku peduli, tapi ketika aku melihatnya, aku memikirkan banyak hal dan merasa tidak nyaman. Lin Tian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, tetapi Pandai Besi Wang tidak mengerti kesedihan Lin Tian. Adapun pedang, sangat mendesak untuk menciumnya. Tuan ini, pedang ini sangat penting bagiku. Kamu harus membantuku. Lin Tian berhenti dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apakah menurutmu pedang ini penting bagimu? Iya. Oh. Mengapa? Lin Tian Dao ingin tahu mengapa seseorang ingin memperbaiki pedang ini. Bagaimanapun, dia hanya bisa memperbaiki satu pedang dari jenis yang sama. Oleh karena itu, pedang yang pernah disempurnakan oleh Lin Tian Dao semuanya unik. Tidak ada yang bisa melampaui mereka atau memiliki gaya yang sama. Bau pedang ragu-ragu dan menjelaskan, gambar ini ditinggalkan oleh tuanku. Dia berkata bahwa hanya pedang ini yang layak untukku, dan dia juga memberikan formula pemotongan pedangku. Tapi aku belum mendapatkan pedang ini, jadi aku tidak bisa memberikan permainan penuh pada formula pemotongan pedang. Jadi, aku ingin memiliki pedang ini dan mengeluarkan formula pemotongan pedangku. Kamu bisa memotong pedangnya? Lin Tian menatap pedang dan mencium bau. Setelah pedang mengendus dan mengangguk, Lin Tian bertanya, siapa nama tuanmu? Nama tuanku adalah Lin Jian. Saya menyembahnya bertahun-tahun yang lalu. Kemudian, sebelum dia pergi, dia mengirimi saya foto ini. Oh, apakah dia mengatakan sesuatu ketika dia memberimu kode pedang? Lin Tian cukup asing dengan nama itu sampai Jian Wen berkata, dia berkata bahwa formula pemotongan pedang digunakan oleh Tuan Mie Jian, dan dia adalah cucu dari Tuan Mie Jian, dan izinkan saya menghormati leluhur Tuan Mie Jian. Bunuh pedangnya. Ketika Lin Tian mendengar dua kata ini, dia memikirkan seorang pria muda dengan semangat tinggi. Dia memegang pedang kayu sepanjang hari dan berkompetisi di sana, dan memenangkan banyak orang dengan pedang kayu. Akhirnya, Lin Tian membuat pedang aneh untuknya, memotong pedang, dan mengerjakan serangkaian teknik dan teknik pedang dengannya. Itu juga formula memotong pedang. Pedang pembunuh menekan air sampai mati, dan mereka juga disebut pedang kembar abadi-abadi. Melihat pedang tertegun Lin Tian dan mendengarnya, dia ragu, apakah itu sulit? Apakah kamu kenal tuanku atau leluhurku? Lin Tian menjawab, bagaimana dengan tuanmu dan leluhurmu? Tuanku berkata bahwa kakekku dibunuh oleh orang-orang dari aliansi surga dan zaman kuno, jadi dia memberikan formula pedang dan desain pedang kepadaku, berharap untuk membalaskan dendam tuanku dan kakekku dalam hidup. Pedang sedih mendengarnya. Lin Tian mengerutkan kening. Tuanmu juga sudah mati? Pedang itu mencium bau matanya merah dan berkata, Shifuku pergi untuk membalaskan dendam leluhurku. Dia mengatakan bahwa tidak ada pengecut dalam membunuh gerbang pedang, tetapi dia hanya tidak ingin kehilangan formula pedang. Jadi setelah mengajariku, dia pergi ke aliansi Tianggu. Keberadaannya tidak diketahui. Jadi aku ingin membuat pedang ini untuk mencari tahu di mana Shifuku berada. Bagus. Benar-benar pengecut? Lin Tian tidak bisa membantu tetapi menonjolkan suaranya beberapa kali, sementara Pandai Besi Wang berkata dengan suara hampa, jangan membahas aliansi Tianggu di sini. Jika Anda didengar oleh seseorang yang memiliki niat buruk, itu akan mencapai aliansi Tianggu pada saat itu. Jangan sebut aku, kamu, bahkan seluruh Himsou Menshah, akan menderita. Bau pedang tetapi sangat tulang jalan napas, takut apa, memiliki kemampuan mereka datang, aku mati tidak takut pada mereka. Tetapi, Pandai Besi Wang tahu bahwa pedang itu berbau sombong, tetapi dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, tetapi Lin Tian sangat menghargainya. Dia juga menertawakan bau pedang. Kalau begitu kamu bisa menunjukkan padaku teknik pedang. Hal yang paling membanggakan tentang pedang ini adalah teknik pedangnya, jadi dia mengeluarkan pedang dan mulai menari di sana. Seluruh orang itu sangat elegan, bahkan setiap gerakan sangat konsisten, tetapi Lin Tian menggelengkan kepalanya, hanya beberapa gerakan yang hilang. Ketika pedang mendengar bahwa Lin Tianeng bisa melihat kekurangan teknik pedangnya, dia terkejut dan berkata, ada apa?
Apakah Anda tahu ilmu pedang juga? Saya tahu sesuatu. Tuanku berkata bahwa sangat sulit untuk mempelajari teknik pedang, jadi dia juga mempelajari 80% darinya, dan kemudian itu datang kepadaku. Saya belajar 50% darinya, begitu banyak gerakan yang hilang. Apakah kamu ingin mempelajari keseluruhannya? Lin Tian tiba-tiba bertanya, tetapi pedang itu berbau aneh dan memandang Lin Tian, apakah kamu memiliki yang lengkap? Aku pernah melihatnya sebelumnya, dan aku bisa memberitahumu jika kamu membutuhkannya. Lin Tian berkata dengan tenang, dan pedang itu bersemangat. Iya. Tapi sebelum itu, aku akan memberimu pedang. Lin Tian berkata, melihat pandai besi Wang, siapkan uang pemurnian untukku, serta bagian material, terutama batu roh, yang sangat diperlukan. Bagus. Pandai besi Wang segera pergi bekerja dan membawa Lin Tian ke ruang rahasia. Setelah mendengar kegembiraan pedang, dia menatap pandai besi Wang dengan rasa ingin tahu. Blacksmith Wang, apakah dia benar-benar baik-baik saja? Jika dia tidak bisa, tidak ada yang bisa membuatnya di kota Fengyun, Wang meyakinkan. Benar atau salah? Bau pedang masih sedikit gelisah, pandai besi Wang mengangguk, tentu saja itu benar. Keesokan harinya, saat fajar, Lin Tian keluar dari ruang rahasia, dan seluruh pria itu sangat lemah. Blacksmith Wang dengan bersemangat bertanya, bagaimana? Jian Wen juga berharap untuk menatap Lin Tian. Apakah itu halus? Lin Tian mengangguk, dan pedang itu sangat bahagia. Pandai besi Wang bahkan lebih bahagia. Apakah itu alat roh kelas menengah? Bau pedang juga berharap untuk melihat Lin Tian. Bagaimanapun, pedang jenis ini hanya bisa memainkan kekuatan pedangnya jika lebih unggul. Siapa tahu Lin Tian menggelengkan kepalanya, dan senyum pandai besi Wang berangsur-angsur menghilang, itu lebih rendah. Bau pedang juga sedikit hilang. Bagaimanapun, kelas menengah memiliki efek besar pada teknik pedang, tetapi kelas yang lebih rendah relatif kecil. Lin Tian kemudian mengeluarkan pedangnya. Ketika mereka melihat pedang, mata mereka akan jatuh dan mereka menatap pedang. Tubuh pedang itu berwarna perak, dan bilahnya berwarna emas. Karena roh, cahaya keemasan pedang berkedip. Selain itu, ada 4 lapisan flash, 1 untuk inferior, 2 untuk medium, 3 untuk superior, dan 4 untuk excellent. Ini berarti bahwa itu adalah artefak terbaik. Ya, itu luar biasa. Pandai besi Wang tidak bisa menahan diri untuk mengatakan bahwa ada pedang yang tak terhitung jumlahnya di pedang, tetapi tidak pernah pedang yang begitu bagus. Untungnya, dia meraih gagang pedang dan bersemangat. Yang terbaik, Lin Tian memandang pandai besi Wang. Pandai besi Wang, aku ingin kamu menemukan seseorang? Blacksmith Wang dengan cepat kembali ke pikirannya dan menjelaskan, orangku pergi untuk menyelidiki tadi malam. Dikatakan bahwa Tao Xiun pergi dengan kiu panjang. Kemana dia pergi? Tidak diketahui untuk saat ini. Pergi? Iya. Lin Tian berkata, kalau begitu aku akan melihat keluar kota. Ketika Lin Tian selesai, dia akan pergi, dan Jian Wenli segera berkata, bisakah Anda memberitahu saya tentang teknik pedang? Apakah ada masalah? Jelas, bau pedang telah menjadikan Lin Tian sebagai pria hebat saat ini. Pada saat yang sama, dia percaya bahwa Lin Tian mungkin benar-benar tahu cara memotong pedang sepenuhnya. Lin Tian ragu-ragu, mengambil pedang pihak lain, dan kemudian berkata pada pedang, kamu bisa menontonnya. Iya. Pada saat berikutnya, ilmu pedang Lin Tian, seperti bayangan yang tak terhitung jumlahnya, membentuk pola silang di tempat aslinya. Segera, pilar kayu di dekatnya bergerak langsung, meninggalkan kesan yang dalam. Ini. Pandai besi Wang penasaran. Dia melihat pilar itu dan menemukan bahwa pilar itu telah dipotong oleh 1 jari. Terlebih lagi, pilar itu masih bisa menggantung di sana, yang membuat pandai besi Wang terkejut. Tuan Lin, apa ilmu pedangmu? Sangat mengerikan. Ini adalah pemotongan pedang, saya pikir dia harus mengerti. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia melihat pedang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Pencerahan? Lin Tian tidak menyangka pedang itu tiba-tiba bisa terwujud saat ini, dan satu sisi pandai besi Wang juga mengetahuinya dan segera mendatangi Lin Tian dan berkata, Tuan Muda Lin, jangan beritahu saya, orang ini, tetapi pendekar pedang, selama dia telah melihat sesuatu, dapat segera memasuki keadaan pencerahan. Oh, sangat kuat. Lin Tian sedikit terkejut. Kemudian dia membuka matanya dan menemukan bahwa ada bayangan yang tak terhitung jumlahnya di depan pedangnya. Bayangan ini seperti pedang yang mencium kultivasinya. Begitu. Pandai besi Wang tidak tahu mengapa Lin Tian ingin menggunakan Tianyan, jadi dia bertanya-tanya, ada apa? Dia milik tubuh roh mata, dan mata ini adalah mata kedua mata. Singkatnya, dia tidak akan pernah bisa melupakannya, dan dia bisa langsung memasuki latihan Epiphany seolah-olah dia sedang berlatih di sana. Apa? Apakah ini desas-desus roh mata? Blacksmith Wang sedikit terkejut. Jelas, roh ini hanya desas-desus, tetapi dia tidak berharap untuk melihatnya hari ini. Lin Tian kemudian mengangkat pikirannya dan memberikan pedang itu kepada pandai besi Wang. Ketika dia bangun, berikan dia pedang, kupikir dia seharusnya memahaminya. Terus Anda? Pandai besi Wang memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian mengambil suasana hatinya dan berkata, saya akan terus menemukan orang. Dengan itu, Lin Tian mengambil musang dan pergi. Setelah tiba di luar kota, Lin Tian sekali lagi menggunakan seni pemulihan segala sesuatu untuk memindahkan pepohonan di sekitarnya, dan ingin melihat kemana pendeta Tao Xiun pergi. Setengah jam kemudian, bau pedang istana berangsur-angsur mencerahkan matanya, dan dia berkata sambil tersenyum, Tuan Lin. Tetapi dia menemukan Lin Tian tidak ada di sana. Ketika pandai besi Wang adalah satu-satunya, pedang itu berbau dan berkata, di mana Tuan Lin? Dia pergi, dan biarkan aku memberimu pedang ini. Pandai besi Wang memberikan pedang itu kepada Jian Wen, dan Jian Wen sedang terburu-buru.
Ada apa? Blacksmith Wang mengira sesuatu telah terjadi, tetapi pedang itu bersemangat. Keterampilan pedangnya lebih lengkap daripada tuanku. Masih utuh? Apa maksudmu? Tuanku hanya belajar 80%, tetapi ketika dia meneruskannya kepadaku, hanya 50%. Tapi apa yang baru saja disampaikan Tuan Lin kepada saya hampir 10%. Agak sulit untuk mengatur saluran agar pedang ini tercium. Ketika Pandai Besi Wang mendengar ini, dia tidak berani membuat saluran. Ini, benarkah? Ya, saya ingin menemukannya dan bertanya. Tapi dia pergi mencari seseorang. Kurasa kamu tidak tahu di mana dia. Wajah Pandai Besi Wang tidak berdaya, tetapi ketika Jian mendengar ini, dia tiba-tiba tersesat. Jika dia kembali lagi nanti, dia harus memberitahuku, tahu? Iya. Kemudian dia mengambil pedang itu dan pergi mencobanya dengan gembira. Setelah setengah hari hutan di luar kota, saya sampai di sebuah gunung, dan saya dapat melihat beberapa orang berjalan ke gunung di sana-sini. Setelah menanyakannya, kami tahu bahwa Villa Pedang Feng Yun ada di depan kami. Baru-baru ini, Villa Pedang telah merekrut beberapa biksu senior berbakat atau kecil. Guru? Sulit untuk tidak menjadi guru, Lin Tian bingung. Luak siap bergerak, dewasa, jika tidak, saya akan mengeksplorasi kebenaran. Baiklah, silakan dan bantu saya menemukan pria itu. Aku akan menunggumu di hutan terdekat. Bagus. Lin Tian menemukan tempat untuk beristirahat. Sekitar setengah jam kemudian, musang itu kembali dan menggelengkan kepala dan ekornya dan berkata, Tuan, saya menemukan orang ini di hutan bambu di luar gunung. Apa yang kamu lakukan di sana? Dalam praktik. Penanaman? Sepertinya saya telah minum beberapa pil, dan pencapaian saya telah pulih menjadi ramuan emas. Jelas musang. Lin Tian tersenyum, tapi tidak tersenyum. Saya akan melihat pil apa yang bisa membuatnya pulih begitu cepat. Lin. Tian bangkit dan meminta musang untuk membawanya. Pada saat ini, di hutan bambu di samping danau di pegunungan Jiansuang, pendeta Tao Ziun duduk di kolam obat, masih menelan pil di mulutnya. Di sisi panjang jalan Ziun, ada seorang pria paruhbaya, dan ada bekas jarum perak hitam di lehernya. Ngomong-ngomong, dia lebih bangga mengatakan, bagaimana dengan jalan Ziun? Apakah pil dan ramuan saya bagus? Pendeta Tao Ziun membuka matanya sedikit dan berkata dengan penuh semangat. Ya, prestasi saya dipulihkan dalam semalam. Selama kamu terus berendam, kamu akan kembali ke bayinya dalam 10 hari. Pria parubaya itu berkata dengan bangga. Jalan Ziun tumbuh dan berkata, Tuan Mei, memang layak menjadi dokter bintang 7. Itu keberuntunganmu. Baru-baru ini, Tuan Jianluo mengundang saya untuk datang ke sini, dan dia menyukai Anda, jadi dia meminta saya untuk membantu Anda memulihkan pencapaian Anda. Pria itu, Tuan Mei, berkata dengan penuh kemenangan. Pendeta Tao Ziun memujinya, rumah Yun Shou, siapa yang tidak tahu bahwa Tuan Mei, seorang dokter bintang 7, bernama Mei Sheng Shou. Satu tangan bisa menyembuhkan semua penyakit? Tuan Mei sangat bangga. Dia mengelus janggutnya dan berkata dengan rendah hati, keterampilan medis saya sedikit berbeda dari tuan saya dan orang-orang dari sekte saya. Gerbang Sen surgawi Anda sangat berbakat? Pendeta Tao Ziun terus menyanjung, sementara Tuan Mei tersenyum di seluruh wajahnya. Tapi dua napas menyebar, biarkan Tuan Mei tersenyum, pandangan serius ke kejauhan di hutan bambu, siapa, keluar. Pada saat ini, Lin Tian dan musang secara bertahap muncul. Adapun Tao Ziun, ketika dia melihat Lin Tian, dia terkejut dan berkata, itu kamu. Tidak buruk, Tao Ziun, untuk berkultivasi di tempat yang begitu indah. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Tao Ziun tahu bahwa Lin Tianeng dapat membunuh ramuan emas, jadi sebelum dia pulih, dia hanya bisa melihat Tuan Xiang Mei. Tuan Mei, orang ini tidak mudah. Kamu harus menyelesaikannya untukku. Dia? Itu hanya seorang pria yayasan. Keributan apa? Tuan Mei memandang rendah Tao Ziun ketika dia melihat ini. Dia bahkan berpikir bahwa Tao Ziun sangat pemalu ketika dia menjadi tetua sekte Tianyang. Setelah melihat bahwa Tuan Mei tidak mempercayainya, pendeta Tao Ziun berkata dengan cepat, dia benar-benar tidak sederhana. Jangan khawatir, ini adalah tempat pribadi Tuan Jianluo. Tanpa izinnya, tidak ada yang bisa melewati barisan ini. Tuan Mei menunjuk lapisan pelindung transparan di ujung jarinya. Pendeta Tao Ziun menggelengkan kepalanya satu demi satu. Apa maksudmu atau tidak? Dia akan hancur. Memikirkan Lin Tian, pendeta Tao Ziun sedang terburu-buru. Tuan Mei tidak bisa menahan tangis dan tawa, saya berkata pendeta Tao Ziun, apakah Anda tahu susunan apa ini? Itu adalah susunan pertahanan bintang 7. Jangan katakan bahwa dia adalah Master Yuanying. Dia tidak bisa memecahkannya. Iya, tapi... Ketika Tao Ziun melihat Lin Tian mendekat selangkah demi selangkah, dia mulai panik. Tuan Mei menggelengkan kepalanya. Lihat, jika bocah itu bisa memecahkannya, aku bisa memberinya hidup ini.